Halo semuanya, selamat datang di sesi panduan kita kali ini. Nah, coba bayangkan punya pasokan cabai sendiri yang seolah nggak ada habisnya, padahal Anda cuma punya balkon kecil di apartemen. Terdengar mustahil? Sama sekali nggak. Hari ini kita bakal bongkar rahasia pertanian jadi super sederhana, khusus buat Anda yang baru mau mulai menanam di polybag. Sekarang Anda mungkin mikir gini, saya suka banget makanan pedas tapi lahan di rumah itu nol besar. Terus saya juga nggak ngerti istilah-istilah berkebun yang rumit. Wah, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Kita paham banget situasinya, dan justru karena itulah panduan ini dibuat. Nggak perlu pekarangan luas buat bisa panen cabai sendiri. Dan prosesnya beneran sesederhana 6 langkah dasar ini. Kita akan mulai dari persiapan bibit, cara pindah tanam, perawatan harian, nutrisi, mengatasi hama, sampai akhirnya kita panen melimpah. Yuk langsung kita bahas. Oke, kita masuk ke langkah pertama nih, persiapan bibit dan media tanam. Ini ibarat pondasi ya, memilih benih dan meracik tempat tinggal yang pas itu krusial banget buat pemula. Kunci sukses pertama ada di pemilihan benih. Kalau Anda baru pertama kali, lupakan yang ribet-ribet. Pilih saja cabai rawit atau cabai keriting. Kenapa? Karena perawatannya paling gampang. Cabai rawit itu super tangguh, satu pohon saja bisa menghasilkan lebih dari 1 kilogram loh. Nah, kalau mau ekstra aman dari penyakit, Anda bisa coba varietas andalan seperti Columbus, Shipun, atau Igo. Kalau benih udah ada, sekarang kita bikin rumah yang nyaman buat mereka. Nggak usah pusing mikirin rumus tanah, ingat saja, aturan 3 ini, perbandingan 2:1:1. Artinya, 2 bagian tanah gembur, 1 bagian kompos, dan 1 bagian sekam bakar. Kenapa harus pakai sekam bakar? Ini rahasianya. Sekam bakar bikin tanah jadi berongga, jadi akar tanaman muda Anda bisa bernapas dan tumbuh bebas dengan mudah. Lanjut ke langkah kedua, pindah tanam ke polybag. Ini momen seru di mana bibit kecil Anda siap pindah ke rumah permanennya. Siapkan polybag yang agak besar ya, minimal diameternya 35 cm. Dan ini penting banget, di dasar polybag pastikan Anda menaruh lapisan sabut kelapa atau kerikil. Buat apa sih? Supaya drainasenya lancar. Jadi sisa air siraman nggak mengenang di bawah pot yang bisa bikin akar jadi busuk. Tanaman itu juga butuh bernapas kan? Terus kapan waktu yang pas buat pindah rumah? Kuncinya ada di usia 2-4 minggu, tepatnya pas bibit Anda udah punya 4-5 helai daun. Oh iya, pastikan mindahinnya waktu pagi atau sore hari yang sejuk ya. Kalau siang bolong, bibit kecil ini bisa stres karena kepanasan. Langkah ketiga, perawatan dasar sehari-hari. Kita bakal bikin rutinitas penyiraman Anda super simpel, jauh lebih gampang daripada teori di buku-buku pertanian. Aturan emasnya cuma satu, jaga tanahnya tetap lembab, bukan tergenang. Serius deh, air yang menggenang atau becek itu cara paling cepat buat ngebunuh tanaman cabai kesayangan Anda. Cukup siram 1 atau maksimal 2 kali sehari. Sangat gampang bukan? Masuk ke langkah keempat, nutrisi dan pemangkasan cabai. Seiring tanaman membesar, kita harus perhatikan dietnya, dan kita bakal bahas kenapa tanaman Anda sesekali butuh potong rambut. Kalau Anda sering dengar pupuk NPK, mari kita buang istilah teknisnya jauh-jauh. N atau nitrogen, anggap saja itu makanan khusus buat daun biar hijau rimbun. P atau fosfor, itu nutrisi buat mancing akar dan bunga. Dan K atau kalium, nah ini suplemen ototnya. Kalium ini yang bikin buah cabai Anda besar, kuat, dan pastinya nggak gampang rontok. Jadwal makannya ikutin aja timeline sederhana ini. Di 30 hari pertama fokus kasih makan daun pakai nitrogen. Tapi ingat, masuk hari ke-45 ke atas atau pas masa berbuah mulai, dietnya wajib ganti. Kurangi nitrogennya dan perbanyak asupan fosfor sama kalium. Ini penting banget supaya bunga-bunganya sukses berubah jadi buah cabai dan nggak berjatuhan ke tanah. Lalu, apa hubungannya sama potong rambut? Namanya perompesan. Coba perhatikan, tunas-tunas liar di ketiak daun bagian bawah, itu harus dipotong. Dengan merompes tunas air ini, seluruh energi dan nutrisi tanaman bakal fokus lari ke cabang utama untuk bikin buah, bukannya habis buat menumbuhkan daun-daun berantakan di bawah. Langkah kelima, mengatasi hama tanpa ribet. Cepat atau lambat, musuh tanaman kita bakal datang. Tapi tenang, kita bisa usir mereka tanpa perlu repot pakai bahan kimia yang beracun. Biasanya ada 2 penjahat utama di sini. Pertama, lalat buah. Mereka ini suka diam-diam menyuntikkan telur ke dalam cabai, bikin panenan kita busuk dari dalam. Kedua, kutu trips. Hama super kecil ini hobinya menghisap cairan daun dan bunga, yang ujung-ujungnya bikin daun keriting dan bunga rontok.
Nah, cara atasinya gampang banget. Gantungkan saja perangkap lekat warna kuning. Warna kuning ini sukses banget memancing trips sampai mereka nempel dan nggak bisa kabur. Untuk lalat buah, pancing mereka menjauh pakai perangkap cairan metil eugenol. Dan sebagai perisai alami harian, semprotan minyak mimba atau air rendaman bawang putih udah ampun banget buat menjaga daun tetap sehat. Dan akhirnya, langkah keenam, masa panen cabai melimpah. Ini dia momen luar biasa memuaskan yang kita tunggu-tunggu, memanen makanan langsung dari balkon rumah. Nggak perlu nunggu terlalu lama. Angka ajaibnya cuma 2,5–3 bulan. Bayangin, secepat itu Anda berproses dari menanam biji kecil sampai akhirnya bisa metik cabai pedas pertama Anda sendiri. Benar-benar sepadan kan rasanya? Oh ya, ada sedikit tips pro dari ahli nih. Lakukan panen di pagi hari dan petik cabainya pas masih ada sedikit garis hijau di kulitnya. Jadi jangan nunggu sampai merah gelap seluruhnya. Kenapa? Karena cabai yang dipanen di fase ini bakal jauh lebih awet dan tahan lama pas Anda simpan di dapur. Dan coba tebak, satu tanaman cabai yang dirawat pakai cara kita tadi, apalagi kalau Anda pakai varietas seperti lotanbar, bisa dipanen sampai 50 kali loh selama 1 hingga 2 tahun masa hidupnya. Iya, Anda nggak salah dengar. Satu tanaman 50 kali panen, luar biasa kan? Pada akhirnya, kebahagiaan sejati dari proses ini adalah menyadari kalau berkebun cuma butuh sedikit kesabaran. Ngelihat tanaman Anda tumbuh subur setiap hari itu magis banget. Jadi tunggu apa lagi? Nggak ada alasan buat nggak mulai mengotori tangan Anda hari ini. Nah, dengan semua langkah anti gagal yang udah kita bahas tadi, saya mau nanya nih, varietas cabai ramah pemula mana yang bakal Anda pilih untuk ditanam pertama kali di polybag Anda? Cabai rawit yang super pedas atau cabai keriting yang lebat? Terima kasih banyak sudah menyimak sesi ini dan selamat bersenang-senang dengan kebun baru Anda.